Eljon, sebelum nonton, yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Selamat menyaksikan sahabat Eljon. Hai sahabat Eljon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih puasanya sahabat Eljon pada siang hari ini di tengah teriknya matahari, jam-jam kritis ya sahabat Eljon. Tapi aku percaya banget kalian semua pasti masih bisa menahan rasa haus dan lapar karena kalian akan terus ditemenin bersama saya, Yandika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Dan saya Stella, Putri Bumi Indonesia Udara 2021. Dalam Pesona Ramadan Eljon TV, berbagi kisah, Berbagi cerita. Nah, sahabat Eljon, Kak Stella, kita hari ini gak cuma berdua. Oh ya? Karena kita sudah kedatangan Siapa? seorang tuh, denger gak ketawanya tuh kayak gitu. Oh, merry banget. Oh my god, iya dong. Siapa nih kalau boleh tahu? Cluenya kali ya, aku kasih cluenya ya. Kelu. Oke. Indonesia banget ya. Oh, iya. Indonesia. Cluenya adalah lelaki. Ya dari suaranya sih sepertinya. Oke. Pintar. Wow. Ambisius. Wow. Pernah berkuliah di UK juga. Oh my god. Yes, dan juga seorang konten kreator di mana ia merupakan seorang yang sangat aktif dan edukatif. Oh my god, spill. What's that? Langsung aja ya. Ini dia sahabat Eljon, kita sambut sama-sama Kak Geza Albana. Yeay. Hai Kak Giza. Halo. Apa kabar Kak? Gimana puasanya hari ini? Puasanya masih bertahan. Oh, Oke. masih bertahan. Kirain masih yang lain. Iya, masih aman ya berarti masih aman, ya? masih Belum ada aman. yang bolong ya? Belum Baru 8 hari tergoda. masih kuat. Iya dong. Harus. Sampai kuat sampai selesai nanti. Nah, Kak, sebelum kita menanya-nanya lebih lanjut nih, Kak Geza boleh dulu dong diceritain kegiatannya dan kesibukannya saat ini tuh apa? Cerita apa? Kesibukannya ya? Iya, sekarang. Yang pertama itu sok sibuk. Oke, sama so seperti sibuk. kami ya ternyata Iya. ya. Sama. Yang kedua, saya kerja juga sebenarnya. Saya kerja di teknologi.id, itu media juga tentang media, tentang teknologi. Habis itu yang kedua, itu saya suka narasumber. Jadi narasumber, diundang jadi narasumber, habis itu ya pokoknya diundang-undang lah. Yang keempat itu saya punya platform edukasi, personalbrandingdigital.com. Itu gimana cara orang untuk belajar ngebentuk personal brandingnya. So, yang kelima adalah saya punya konten kreatif. Itu ngelola sosial medianya UMKM. Oh, wah. Luar biasa sibuk ya berarti ya. Maksudnya Iya. pekerjaannya nggak cuma satu nih sahabat Eljon. Berbagai macam pekerjaan Iya. diambil semua. Nah Diambil itu semua. gimana maksudnya ngebagi waktunya sampai, kan itu harus punya time management yang baik gitu kan. setuju, Itu setuju. gimana rahasianya? Nge-handle Kita itu rahasia, semua? berarti sahabat Rahasia. Eljon nggak boleh denger nih. Oh iya, Bisik-bisik udah aja. bisik-bisik aja. Enggak, maksudnya kan rahasia bersama, rahasia umum Iya, gitu. rahasia umum. Boleh. Ya time management, kalau saya tuh biasanya bikin konten itu dan bikin mengedukasi orang itu, kita semua orang tuh punya waktu yang sama, itu 24 jam. Betul. Itu kan tinggal ada orang dapat penghasilan 100 juta 24 jam, ada yang sedikit kurang dari itu. Jadi kan gimana kita memanage waktunya aja. Nah, kalau aku itu biasanya kalau pagi jam kantor ya tetap jam kantor, walaupun WFA tetap ngerjain, tapi misalnya sambil jam istirahat itu bikin konten tuh. Habis itu kalau undangan narasumber biasanya saya alihkan ke weekend ataupun jam setelah jam kantor. Paling gitu aja sih. Gitu, jadi Berarti kantor yang ngantor. Bener-bener ngatur. Nah terus kalau selama bulan puasa nih, karena kan energinya pasti nggak sama dong sama hari-hari Iya, biasa dan bulan-bulan setuju, biasanya. setuju. Itu gimana? Ada perubahan nggak dalam mengatur top priority-nya atau time management-nya? Untungnya kerjaan yang utama itu di teknologi.id itu WFH. WFH, jadi bisa dikerjain di mana aja, kapan aja gitu. Dan dia berdasarkan result. Jadi kita ada target-target harian, ini udah dikerjain, selebihnya ya nggak ada masalah mau dikerjain apapun. Misal bikin konten kayak undang di sini ya nggak apa-apa selama nggak mengganggu tugas utamanya. Begitu. Gitu, Yang penting kan. tugas utama tetap dikerjakan Tetap ya sahabat dikerjakan. Eljon ya. Tetap ada prioritasnya. Prioritasnya. Gitu lah intinya. Luar biasa sekali ya. Terus Kak, aku penasaran nih. Ini kan ngambil kerjaan banyak banget. Iya. Kuliahnya dulu ngapain sih sampai akhirnya kayak
bisa semua gitu. Kayak iya nggak sih? Kamu penasaran banget ya, kepo banget ya. Iya, kuliahnya tuh Ngapain jurusannya aja gitu ya? apa? Pengen mencuri ilmunya ya. Iya dong, kayak serba bisa nggak? Iya, benar Wow. banget. Kalau kuliah, aku tuh kuliah S1 di Undip, Undip. Universitas. Semarang ya? Hah? Betul, Diponegoro. di Ponegoro. Universitas di Pati Ukur. Oh, di Patiuku. Kirain Undip Kirain Undip yang itu. Benar, ternyata benar, Undip benar. yang ini. Yang Undip atau Unpad itu apa sih? Kalau Undip itu apa? Universitas di Ponegoro. Kalau Unpad? Kalau Unpad Pajajaran. Oh, bukan Universitas Pangeran Diponegoro, Unpad. Bukan. Bukan. Saya jadi bingung, saya siapa sih Saya sebenarnya? jadi bingung. Saya siapa? Universitas Pangeran. Saya di mana nih? Unpad, Pangeran Diponegoro. Bisa sih, Bisa sih. cuman- Enggak, tapi kalau saya Undip. Universitas Diponegoro Semarang beneran. Beneran ya, ini Iya, udah makanya aku jadi ditipu takut lagi ya. Kayak salah nih gue. Iya, udah kayak udah so tau lagi gitu ya. Udah kayak oh, udah gaya lagi. Nah, habis Ternyata itu disengen. S1 di Undip, habis itu ambil ekonomi, manajemen, marketing. Oh. Habis itu selama 3,5 tahun, habis itu selesai, lanjutlah S2 ke Inggris. UK. Manchester, kuliah. UK Cawang. Oh, Terus beloknya jauh ya dari UK. Mana kemana? UK, kirain United Kingdom ya. UK Chester, ya udah jadi kalau tadi pertanyaannya gimana bisa termanage waktunya karena ngambil manajemen kali ya. Karena manajemen jadi udah diatur mana yang prioritas, mana yang harus dikerjakan. Belajarnya dari situ Di lah ya. sana basicnya, jadi sampai ke sini ilmu itu masih kepake dan kita manajemen sama apa aja pokoknya di manage aja biar selaras semuanya. Diatur gitu ya, biar terorganisir. Terorganisir. Nah, Kaget gue. Santai aja. Sama. Kayak kaget. pas Kita banget jomblo nih. loh. Tadi udah ngomongin tentang kuliah di UK. Saya kepo banget nih. Kenapa pengen kuliah juga di UK? Bukan. Bayarannya enggak ada. Itu agak pribadi ya sahabat Eljon ya. Itu lebih ke ya udah gitu. Iya, mending ke uang jajan. Oh, jangan. Sama aja ternyata ya. Nah, di sana itu cakep-cakep enggak juga. Ini kirain udah beneran ya, bener. Ada cabe-cabean. Oh. Tapi bule kan. Tapi Oh, cabe-cabe ada bule istilahnya. tetap aja bule ya. Ada istilahnya tuh. Cili-cilian. Ada istilahnya tuh. Cabean cili. Aduh, Bukan ya? gue lupa, skip deh. Oh iya, nanti Oke. sampai tujuan mungkin nanti ada di bawah ini ya sahabat Eljon ya. Oke, nah aku mau nanya Boleh. mengenai kuliah di UK. Kan di sana pernah kan mengalami Ramadan di sana tuh? Pernah. Tapi gimana rasanya? Apakah biasa aja sama aja kayak Indonesia ataukah enak karena di sana lebih adem jadi nggak ngerasa panas Atau segala mungkin macam. kolaknya lebih enak gitu. Atau mungkin seger gara-gara ngeliatin bule-bulenya gitu ya. Mungkin cuacanya bikin beda gitu. Gimana tuh Kak? Jadi di UK itu di apa ya? UK itu kita bahas dari segi geografisnya dulu. Kalau geografis kan beda dengan Indonesia tuh. Betul. Beda 6 jam kalau nggak salah pas puasa itu. Jadi kita buka di sana, kita buka di sini, di sana baru di sini sahur, di sana baru buka. Gitu. Jadi uniknya di sana kalau di geografis. Jadi yang paling berkesan itu adalah jamnya, jam puasa. Karena puasa, kalau di sini kan 12 jam ya, kurang lebih. iya. Kalau sana itu bisa sampai 16 jam, Wow. 18 jam. Oh, dan selisihnya lumayan ya. Lumayan, dan yang berkesan lagi juga dari buka puasa sampai sahur itu nggak perlu tidur karena waktunya deket. Jadi sekalian dong tuh. Sekalian, jadi habis buka puasa di jam 9 atau jam 10 malam, sholat, habis itu sholat isya, habis itu terawih, itu udah siap-siap sahur lagi. Sekalian ya. Sekalian. Jadi lebih kurus nggak di sana? Jadi- Iya dong. Iya nggak sih? Jadi kayak waktu makannya kurang banget ya. Itu, jadi itu yang salah satu yang bedain. Habis itu karena 18 jam dan juga udara dingin, jadi nggak terlalu panas lah. Nah, jadi enaknya ya kayak gitu aja. Yang paling gak enak itu 18 Lama. jamnya itu. Enaknya plus minus lah ya, Plus minus. plusnya ada, minusnya Karena lama biasanya aja gitu. kalau misalnya di udara dingin kan lemak kita banyak kepakai ya. Berarti harusnya lebih cepat lapar ya? Apa gimana? Enggak Nah, juga. tergantung sih, kalau Tergantung banyak ya. tidur juga ya sama aja. Iya sih. Apalagi Asumsinya tidur. udah lapar, dingin, ya udah tidur kan. Iya benar. Terus nggak kuliah tuh akhirnya. Untungnya pas biasanya kalau puasa itu di bulan sudah selesai kuliah, di bulan Mei, Juni itu udah selesai kuliah, jadi tinggal main-main aja sih sebenarnya. Berarti godaan orang-orang makan di kampus tuh nggak ada ya? Nggak ada gitu. Oh, terus kalau boleh tahu tantangan terbesarnya pas kuliah tuh apa? Nah. Apakah
emosi tetap sama kayak orang-orang biasanya kan biasa nahan emosi ataukah apa tuh? Tantangan paling besar adalah karena ini bulan summer. Tahu kan kalau summer bule-bule ngapain? Oh, wow. Bulenya Mungkin agak cekci ya. Oh. Bule-bule Emang tuh- ngapain tuh saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, Jo nggak tahu sih. Oh, tadi dibisikin. Jadi kalau di sana itu udah bule semua, bulan summer, bulan Ramadan, bule-bule itu semakin tipis bajunya, gitu. Jadi ya di sisi lain kita nambah pahala, di sisi lain sisi kita lain? harus bersabar. Di sisi lain menjaga pandangan ya. Karena bule itu dia ya suka-suka aja di kampus itu. Jadi kampus di taman kota. Jadi ya sesuatu dia mau gimana, mau mengalihkan pandangan mengalihkan ke Tapi kiri kok kayak kanan ada. magnet gitu ya. Itu di kiri mana. Jadi itu salah satu tantangannya. Dan yang kedua adalah takjil yang jarang. Oh iya. Itu pasti paling dikangenin Aduh sih. iya, Nggak ada kolak nggak sih? Nggak ada gorengan kan? Aduh karena iya. kalaupun ada kita buat tuh sendiri. Kita Oh, tapi perkumpulan. bahan-bahannya ada dijual di sana. Ada uniknya di setiap kota di Inggris itu ada Chinatown. Oh iya iya benar Chinatown itu biasanya yang ngasih barang-barang apa Asia lah ya. Asia gitu. Nah, kita biasa belanja di sana. Belanja sana, bikin kolak sendiri, bikin gorengan sendiri. Jadi lebih effortnya lebih lah dibanding sini kan belok gang dikit ada. Nah, di situ nggak ada. Kita harus Kadang buat. disamperin. Kadang disamperin. Tapi ada nggak yang jualan di sana? Yang jualan ada. Tapi jarang aja gitu ya berarti. Lebih mahal. Bukan jarang, makanannya itu burger, Oh, fish ya. and cheese. Takjil nggak ada, nggak pernah ngeliat gitu. Ada yang Takjilnya jual. itu, takjil bule itu. Mungkin gitu Dia kan. manisnya itu nggak manis, jadi apa ya dia nggak terkenal dengan manisnya kalau bule itu. Jadi gulanya gula. Ini dibilang mereka udah manis, menurut kita masih tawar gitu. Oh. Iya, lidahnya beda ya, Lidahnya taste-nya beda beda. gitu. Jadi itulah yang menantangnya di sana. Aduh, ribet ya kalau misalnya harus bikin sendiri takjilnya gitu. Kan lebih enak beli di abang-abang, Ah, beli goreng gitu. bener. Di sana manggilnya bener. juga mau beli burger nggak bisa panggil bang, burger bang, nggak bisa. Iya, nggak Nggak Gitu. bisa. Aduh, Gitu ribet banget ya. tantangannya. Terus kalau misalnya kangen masakan rumah itu masak sendiri? Masakan rumah kan kita ada PPI ya, Persatuan Oh iya, Pelajar Persatuan Indonesia. Pelajar. Nah di situ kebetulan aku juga ketuanya di sana. Jadi di Liverpool, di kota Liverpool aku undang-undang nih semuanya yang orang Indonesia yang kangen, yang bisa masak, datang ke apartemen. Yang nggak bisa masak patungan. Nah gitu. Jadi beli patungan, habis itu kita beli ke Chinatown, habis itu yang bisa masak lah. Jadi gitu cara mengobati kangennya takjil. Gitu. Terus kalau misalnya event-event Ramadan selama di sana kan biasa KBRI sering tuh ngadain kan. Pernah Iya, iya. juga nggak ngikut acara di KBRI? Bener, KBRI pasti bikin, tapi KBRI itu di London. Oh. KBRI itu di London, jadi kita aja yang persatuan PPI-nya bikin sendiri. Nah jadi kadang bukbernya di apartemen aku, kadang di apartemen teman lain, siswa lain. Jadi modelnya kayak gitu aja sih. Tapi KBRI itu juga buat. Tapi Pernah ikut nggak? kalau untuk Ramadan belum. Pernah kali ya. Pernah dulu Ramadan di London pas ada tamu Yusuf Kala datang, wakil presiden. Jadi PPI diundang tuh semua? PPI seluruh kota di UK diundang ke London. Gitu. Seru banget deh. Sayangnya kita nggak di situ. Ngapain juga kita di situ sih? Nah, diajak juga ya kita ya. Diajak juga. Tapi kalau mudah-mudahan ada rezeki yang sama Amin, ya. amin. Kita bisa Bisa, ke bisa. UK. Ngapain? Amin, nggak tahu sih. Kuliah, Buka puasa. Oh, kuliah, Oh. kuliah. Buka puasa doang. Buka puasa doang atau mumpung Ramadan kita kesana kali ya nanti ya. Kita nyobain sendiri ya. Jadi Jauh kita banget. nggak usah nanya-nanya lagi, kita tahu sendiri gitu. Iya, tapi 16 jam. Kayak, Iya. Kita nggak usah ikut puasanya, kita ikut bukanya aja. Itu bukan aja rame. Bisa nggak tuh kira-kira? betul, betul. Nah, berarti total di UK kuliahnya berapa lama tuh, Kak? Kalau kuliahnya aja S2 di Inggris itu 1 tahun. Totalnya, tapi tinggalnya? Kalau aku itu 2 tahun. Kalau 2 tahun karena aku belajar bahasa Inggrisnya di sana dulu. Oh iya benar. Oh, Jadi kelas ada bahasa kelas ya? bahasa, habis itu ada pre-masternya, baru S2. Jadi 2 tahun. Tapi kalau untuk ngambil S2-nya doang itu 1 tahun cukup. Pernah homesick nggak, Kak? Pasti. Pertama kali datang, apalagi zaman dulu itu belum dikit tuh sosial media tuh. Sosial media masih dikit, bahasa tua ya. Jangan dikasih tahu Nggak deh. apa-apa, kita tahu kok, kita tahu Udah masih tahu. dikit dulu tuh ya. Masih kena kok kita. Jadi homesick tuh ya pernah ya apa masak biasanya. Biasanya kalau makan itu selalu ada misalnya Iya, ataupun benar, beli disediain langsung. sediain sama orang tua, tapi sekarang kan harus buat sendiri. Habis itu
bedanya itu ya 6 jam. Kita mau nelpon di sana orang tua udah tidur, jadi jarang ketemu waktunya tuh dikit lah. Homesick itu ya. Dan juga baru perkenalan susah ketemu orang-orang Indonesianya. Jadi begitu udah ketemu PPI ya adalah Lebih lega. lebih lega, ada yang satu frekuensi ngomongnya gitu. Kayak menemukan rumah sih kalau Iya, misalnya kita keluar bener-bener. negeri dan ketemu orang Indonesia lagi tuh kayak oh ada orang-orang gue nih. Iya, Nggak, iya, jadinya nggak iya. rasa sendiri kan. Iya benar. Aduh, emang bagus tuh ada PPI. Mau join nggak? Tapi saya di Indonesia juga sih. Cabang gitu. Cabang. PPI cabang Indonesia. Cabang Indonesia. Kata orang lah ngapain di Indonesia ada PPI ya? Orang tiap hari lu ketemu orang. Temen saya Cabang. nggak jauh-jauh. Terus biasanya kalau misalnya homesick gitu ngakalinnya gimana biar biasanya kan ada tuh orang bingung kalau misalnya homesick, aduh kangen banget sama keluarga, harus ngapain ya biar lupa gitu. Iya. Bukan lupa keluarga ya. Lupa rasa Coret nanti kartu keluarga. bahaya. Cara homesick biasanya ya, kalau karena aku itu suka main bola, jadi aku ke tempat berenang. Enggak. Hei, salah olahraga. Lucu banget. Yes, masuk. Enggak. Gue bentar, gue nggak expect itu loh sahabat Eljon. Nggak expect banget. Mana serius lagi jawabnya ya. Jadi saya kayak loh, nih gimana? Malum, belum buka puasa. Cocok nih masuk Masterchef. Aduh, keren. Kemana lagi larinya? Tadi Oke. apa tadi pertanyaan? Berenang, homesick. berenang kan? Homesick. Mengatasi homesick. Homesick. Berenang Jadi tadi. karena aku itu suka main bola dan aku ke UK itu karena Manchester United. Oh, Manchester United. Oh, bukan karena berenang ya? Bukan karena berenang. Bukan karena berenang. Bukan karena berenang. Pengen jadi pemain bola. Enggak juga sih. Jadi gimana cara ngalihin homesicknya ya ke stadion gitu. Di stadion. Dan izin ke orang tua pun nggak bilang ke MU-nya karena kalau bilang ke MU nggak diizinin. Bentar. Nge-lag otak saya. Terus izinnya kemana? Belajar. Belajar. Mau S2 apa? Tapi nggak bilang kemana? Bilang ke Inggris. Oh, bilangin ke Inggris Tapi udah terselubung. sebatas. Terselubung sambil menyelam minum susu. Jadi kalau misalnya izinnya mau ke Inggris mau nonton MU itu nggak diizinin. Tapi kalau untuk kuliah boleh. Iya dong, pasti Iya. dong. Karena kan orang tua mikirnya untuk pendidikan lah ya. Gitu. Habis kuliah nonton MU boleh. Boleh. Yang penting kuliah dulu. Terus sampai di sana main bola nggak main MU? Enggak dong. Itu lagi ditanya. Enggak. Makin ngaco nih. Iya, makin kemana-mana nih. Enggak, jadi main futsal, kalau enggak jogging. gitu. Pokoknya mengalihkan perhatian lah ya, Mengalihkan intinya perhatian. menyibukkan. Nah, kalau Ramadan di bulan pertama, tahun pertama, Ramadan tanpa keluarga di sana udah homesick. Ramadan pula puasa sendirian, gak ada takjil, gimana tuh? Sedih sih, tapi sedih banget. Ini ada backsound nggak? Oh iya, tisu mana Tisu boleh, mana tisu? Enggak ada. Jadi ya karena udah kebiasa, tapi karena udah dilatih sebelumnya di mana di Undip, Semarang, jadi udah emang udah jauh juga ya sama orang tua. Oh, asli emang orang tua di mana? Karena Jakarta. Oh, emang orang Jakarta. Jakarta, Yes. habis itu ke Semarang, itulah UK, Makin jauh. jauh lagi, makin jauh. Jadi karena udah ada pengalaman di Semarang, jauh dari orang tua, habis itu ke UK, tapi bedanya makin sepi lagi di sana, karena sekelilingnya nggak ada orang Indonesia. Jadi ya gimana caranya apa yang bisa ngangenin, misalnya foto ataupun video call ataupun nyari kesibukan lain yang bisa ngedistract sih paling. Ya sih emang butuh distraction kalau misalnya udah ngerasa gloomy gitu, apalagi di sana kan cuacanya kadang suka gloomy gimana gitu Iya, UK kan. benar kadang hujan. Kadang tiba-tiba suka galau sendiri padahal nggak ada pasangan. Saking Duduk di mendung jendela. Duduk di jendela. Gitu sedih. Sedih, aduh. Iya. Aduh, Jangan deh. Oke, lanjut. udah jangan deh tuh. Padahal kita udah siapin waktu loh, kita mau Korek-korek terus. Ya. iya korek-korek terus, tapi karena Nanti nggak udah jadi di-stop. acara Ramadan Oh ya, jadi acaranya termewek-mewek. termewek-mewek jadi. Apa sih? Sumpah ini apa sih? Absurd ya, oke yuk lanjut yuk. Nah, Tapi waktu di UK pernah nggak kan teman-temannya kan jarang nih ketemu sama orang Indonesia misalnya, tapi ditanyain tuh sama teman-teman bule yang nggak nggak menjalankan puasa. puasa, terus ditanya kenapa harus puasa gitu, terus mereka pernah nyoba-nyoba ikut atau gimana gitu? Pernah karena kita aku kan pernah tinggal di satu dorm kampus. Jadi pernah di satu lantai itu share kitchen di satu tempat tidur.
kamar mandinya di luar. Kalau nggak tempat tidurnya di luar. Gimana? Kitchennya di dalam. tidur di kitchen. Jadi share kitchen. Nah di situ kan berbagai macam orang kan datang ke sana. Jadi Orang apa aja tuh? orang aring. Tanya lagi tuh. Ini udah mencoba Saya serius. udah mau marah. Mencoba serius. Maaf. Sabar ya sahabat Eljon ya. Sahabat Eljon udah gini-gini nih. Oke, berbagai macam orang, terus? Nah, habis itu mereka orang luar itu orang lokal maupun internasional itu mereka lebih nerima kalau kita jujur. Misalnya saya lagi fasting nih, lagi puasa. Gitu. Jadi mereka pun menghormati itu. Jadi kalau misalnya mereka pengen coba, mereka juga paling sampai jam 12 itu lapar, kok lu bisa sih guys gitu. Jadi paling nanya lagi ya udah, paling dia nyoba-nyoba habis itu cukup tahu dan ini ya religion Islam Muslim gini. Jadi ya udah lebih baik kita terus terang daripada kita sosok jaim enggak gitu. Jadi mereka itu orang nggak malah suka. kesel juga sih ya. Nggak cuma bule doang, kayaknya kita juga kesel sih kalau misalnya Jaim makan gitu. dong gitu kayak enggak, tapi kita nggak tahu kenapa sih Iya. nggak enak gitu kan nanti dikiranya. Gitu. Nah, kalau tadi udah Ramadannya, kalau Lebarannya gimana nih? Ngerayain Lebaran di sana? Lebaran itu agak unik. Kalau kita kan termasuk minoritas ya di sana ya. Oh iya. Muslimnya. Jadi sholat Id itu udah kayak sholat Jumat, udah selesai udah bubar gitu. Oh, kurang meriah. Kurang meriah. Karena kalau kita takbiran di sana, kita kalau sholat Jumat itu di masjid itu dijagain polisi. Oh. Gitu, karena kita minoritas gitu. Jadi dijagain sampai kalau sholat Id itu bisa 3 kali. Maksudnya 3 kali itu jadwalnya 3 kali. Ada jam 7, jam 8 sama jam 9. Karena banyak orangnya dan tapi masjidnya cuma satu. Nah, gitu caranya dan itu dijaga. Tapi kalau kita di PPI selesai sholat Id kita kumpul biasanya. Kumpul di apartemen yang gede, habis itu kita masak-masak. Paling gitu sih cara mengobati rasa lebaran. Jadi tetap ada kebersamaan Iya. walaupun nggak sama keluarga, tapi sama PPI. Itu sih paling. Seru banget ya. Tetap Tapi seru sih. berarti di sana juga nggak lepas dari ini ya, kejadian-kejadian nggak mengenakan ya dari orang lokal setempat karena minoritas gitu ya. Kalau di Liverpool untungnya masih masih toleran lah. Jadi toleransinya tinggi, tapi kita ngejaga juga dan nggak bisa teriak-teriak atau di sini kan pakai parade itu nggak ada gitu. Dan Nggak ada yang teriak sahur ya. Digembuk. Digantung di big band. Aduh. kejam banget. Iya tahu nih, emang dia pikirannya emang udah kasih itu, emang jahat dia tuh. Jahat. Nah, ide aja. Tapi udah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Iya, boleh. Terus yang ada nggak sih dikangenin dari Ramadan di Liverpool kalau gitu? Apakah nggak ada enakan di Indonesia karena semuanya ya takjil ada, semua disediain. Di sini kerasa banget kan, di sini kan mayoritasnya emang puasa kan. Iya. Sedangkan di sana udah panjang, jadi minoritas juga di sana. Ngerayain Lebaran juga seadanya gitu lah. Iya benar. Yang dikangenin Liverpool sih ngumpul sama temennya karena satu seperjuangan ya. Dia seperjuangan jadi sedih bareng, seneng bareng. Jadi enaknya di sana. Kalau di Indonesia kan penuh tanggung jawab. Kalau dulu beban. Kalau dulu pas mahasiswa ya kita kerja tapi ya minimal untuk kita aja sendiri gitu. Kita kerja hasil dapat udah kita main aja di sana. Nggak mikirin di rumah kayak apa enggak lah. Jadi kita di sana lebih enaknya. Yang dikangenin sih itunya aja sih, teman-temannya, habis itu suasana freedomnya mungkin karena masih muda. Jadi itu sih yang paling kangen, kumpul-kumpul bersama teman-teman seperjuangan. Kumpul bareng PPI di sana. Pengen coba ya. Tapi emang ada rencana bakal balik lagi nggak Kak? Iya. Ada paling jadi cuman itu aja, turis aja main aja. Berarti nggak ada yang mau nggak ada kuliah lagi gitu kuliah lagi S3 4 tahun kelamaan kayaknya. Kelamaan di sana ya. Tunggu di sini dulu, nikah dulu kali ya baru mungkin. sekeluarga dibawa ke sana. Bisa. Amin. Dan sekarang lagi itu sih. Sekarang lagi setelah di Inggris sekarang lagi les bahasa Indonesia. Gitu, karena udah kelamaan di Inggris jadi ngomong bahasa Indonesia. Jadi kita ngomong pakai bahasa Nggak apa penting nih? ya? Saya hampir terjerumus. Iya. Oke, Next.
Yes. Oke. Of course, yes. Lagi Kita belajar. pakai bahasa Prancis kan dari tadi. Iya. Dari tadi ternyata tanpa sadar kita emang pakai bahasa Prancis ya. Tadi agak sulit mentranslate dari Inggris ke Indonesia. Saya lihat emang struggle-nya dari tadi ngomong Struggle bahasa ya. Indonesianya memang sangat-sangat susah ya sahabat Eljon ya. Jangan lupa bahasa ibu ya kalian kalau keluar negeri. Iya, jangan gak tau diri ya kalian. Oke, lanjut. Tapi pernah bolong nggak kalau selama puasa di sana selama 2 tahun tinggal di sana? Ini udah tahu ada sesuatu nih. Ya, Dan seru. alasannya mungkin ya. Ada alasan dan ini alasan yang ditemuin oleh mahasiswa itu sendiri, kita sendiri. Jadi kita lebih, karena kan perbedaan waktu kalau di Inggris, di Eropa itu kan beda waktunya macam-macam ya. Maksudnya kadang 6 jam, kadang kalau misalnya lagi winter siangnya sebentar. Nah, jadi kita mensiasati. Gimana tuh? Otak-otak mahasiswa kreatif. Jadi kita kalau pas summer kan Ramadan summer tuh. Mataharinya lebih lama. Iya benar. Jadi kita kadang males batalin gitu atau nggak kuat batalin kita ganti di winter. Winter itu cuma 6 jam. Kan iya di winter. Winter itu matahari cuma 6 jam. Jadi jam 9 kita sahur, jam 3 udah buka. Sebentar. Ini antara pintar dan licik ya Apakah itu sebenarnya ya. diperbolehkan gitu? Tidak. Tidak, sebenarnya tidak sih. sebenarnya ya. Tapi ya kenapa tidak juga gitu. Mungkin Jadi itu siasat-siasat, tapi sebenarnya nggak boleh ditiru. Jangan Kalau ditiru. udah Ditiru ya, kepepet banget, misalnya ada tugas atau yang memerlukan fisik lebih lama, nah itu biasanya dialihkan di winter, gitu itunya gantinya. Keren. Iya juga ya Life hack. baru. Life hack. ya. Itu kalau hidup puasa udah ya. mulai kepepet tuh ya udah pikirannya Ada jadi aja ya. kreatif gitu. Iya, ada aja gitu. Mahasiswa. Cara buat gitu. survive gitu ya. Survive. Aduh, aku kepikiran luar biasa ya. Iya benar. Kak, kemarin tadi kan kakak sempat nyebut pernah jadi ketua PPI juga Iya, di iya, sana. iya. Itu event Ramadan apa sih yang pernah diadain sama PPI gitu? Event Ramadan di sana kita pernah ya paling bukber aja sih, bukber sama teman-teman di PPI ataupun ngundang misalnya ada yang udah S3 ataupun yang pernah kerja di sana ya talk show biasa menjelang bukber paling itu sih kalau di bulan Ramadan. Sisanya kalau di luar bulan biasa itu banyak sekali, misalnya kita bikin acara UK trip, jalan-jalan ataupun kita ke PPI lain, ke kota lain, paling gitu sih, acara olahraga paling gitu. Pernah nggak waktu udah di Indonesia nih, tapi reuni gitu? Pernah, kayak ide pernah. Gimana tuh Pak? Ya senang. Bosen ya? Oh enggak. Dia lagi. Karena udah jarang jadi senang. Oh, Dan yang paling masih sampai sekarang itu adalah bolanya, futsal. Kenapa bolanya? Kenapa? Oh, dikasih Bolanya. Mainnya futsal itu yang bisa menyatukan. Jadi reuni main bola. Main gitu bola, ya, futsal. gitu. Ih, seru banget. Oke. Terus yang cewek kalau mau main bola juga gimana? Bisa, paling dia pergi makan-makannya aja. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa, sahabat Eljon semuanya. Kita mengulik perjalanan Geza. Kita mengulik perjalanan Kak Geza selama berkuliah di UK dan banyak life hack yang Iya ternyata bisa dong. kita contoh. Jangan dicontoh ya, tapi yang baik-baiknya aja yang diambil ya, baik-baiknya sahabat seperti Eljon ya. walaupun kita di negara orang tetap memenuhi kewajiban kita untuk berpuasa. Oke, thank you so much Kak Geza udah sharing-sharing pengalaman sama di UK bersama sahabat Sama-sama. Eljon semuanya. Sahabat Eljon terus saksikan Pesona Ramadan bersama saya Stella Putri Bumi Indonesia Udara 2021 Dan saya Yunika Swandi, Putri Bumi Indonesia 2021. hanya di Eljon TV. Selamat berpuasa teman-teman Eljon. Semangat sahabat Eljon. Bye bye. Bye bye. Hai sahabat Eljon, gimana episode terbaru kita? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng di bawah ini supaya kalian bisa tahu nih kalau kita upload video-video terbaru. Sampai jumpa di Pesona Ramadan selanjutnya. Bye-bye!